Shalom adik-adiknya terkasih Persekutuan Taruna GPIB Zebulon. Apa kabarnya? Luar biasa. Adik-adik terkasih, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Ezra 7 ayat 1 sampai dengan 10. Ezra 7 ayat 1 sampai dengan 10. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi yang indah, pagi yang cerah. Kami dibangunkan pagi hari, kami mau bersama-sama beribadah. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa kasih kami, kenikmatan kami terhadap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kami, dan diami hati kami suara-suara yang mengganggu. Tapi kami yakin dan percaya sabda-Mu ada di hati kami. Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan dan urapan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita baca firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Terambil dari Ezra 7 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebangkitan dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasastra, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azria bin Hilkiah bin Salum bin Zadok bin Haitub bin Amaria bin Azria bin Merayot bin Zeria Uzin bin Buki bin Abisua bin Peneza bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allah melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasastra. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanan pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukan serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian jawab firman Tuhan pada pagi hari ini. Hosiana, terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Adik-adik yang terkasih, perikop kita pada pagi hari ini menceritakan persahabatan yang saling menguntungkan. Kakak ada sebuah cerita buat adik-adik terkasih. Ada dua orang pria yang bersahabat. Mereka bernama Albert Dürer dan Hans. Mereka ingin sekali masuk namanya sekolah seni lukis dan pahat. Masalahnya mereka tidak mempunyai uang sedikit pun. Kemudian Hans, salah satu sahabat, mempunyai ide untuk mengatasi masalah tersebut. Hans akan bekerja untuk membiayai kuliah Albert. Nanti setelah Albert lulus dan menjadi pelukis, maka Albert kembali akan membiayai kuliah Hans. Hans bekerja sebagai seorang kuli bangunan. Lalu Albert masuk sekolah seni lukis dan pahat. Tahun demi tahun pun berlalu. Akhirnya seorang Albert, teman Hans, lulus dari sekolahnya dengan penuh semangat dan sukacita. Ia pergi ke rumah Hans karena bangganya teman-teman, saudara-saudariku, dia senang, dia bahagia, dia sudah lulus dari sekolah seni lukis dan memahat. Dia pergi ke rumah sahabatnya yang bernama Hans. Dia mau ngasih tahu, bro, ini aku selesai. Ketika tiba di rumah Hans, ia mengetuk pintu berkali-kali, tok 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 tok. Namun tidak ada jawaban, adik-adik. Albert bingung, kok nggak ada orang ya di rumah? Albert mengintip dari jendela. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi, adik-adikku?
Pada waktu Albert melihat dari jendela, ternyata dia melihat seorang Han lagi bersujud dan bertelut. Kedua tangan sahabatnya itu mengarah ke atas, lagi sedang berdoa. Han sedang berdoa sambil menangis. Apa yang ia katakan, adik-adik? Oh Tuhan, tanganku sudah menjadi kaku dan kasar. Tanganku sudah tidak bisa dipakai untuk melukis. Biarlah Albert saja yang menjadi pelukis. Itu yang disampaikan Hans. Ternyata pekerjaan seorang Hans sebagai kuli bangunan telah membuat tangannya menjadi kaku dan kasar. Ia tidak mungkin lagi menjadi seorang pelukis lagi. Apa yang dilakukan Hans tentunya tidak bisa dilupakan oleh seorang Albert seumur hidupnya, seorang Albert temannya. Itulah sebabnya Albert mengabdikan kasih dan pengorbanan sahabatnya ini dengan membuat sebuah lukisan yang bernama Tangan Berdoa, Praying Han, yang sangat terkenal itu. Kalau teman-teman adik-adik bisa melihat ada sebuah lukisan yang tangan sedang berdoa, itu namanya Praying Hands. Itu dedikasi seorang Albert. Adik-adik yang terkasih, yang cukup luar biasa, yang kami banggakan, yang abang banggakan, kakak banggakan. Apa arti seorang sahabat buat adik-adik? Nanti kakak akan bertanya di akhir cerita nanti, untuk adik-adik tulis dan adik-adik buat coret-coret dan adik-adik berikan kepada kakak layanan. Menurut adik-adik yang terkasih, seperti apakah menjadi seorang teman dekatmu? Bagaimana kamu bisa mempunyai seorang teman? Seperti apakah ciri-ciri temanmu? Apakah dia pendiam? Atau ya suka bicara? Atau yang bagaimana? Jika Anda seorang pendiam, kemungkinan lebih suka mencari teman yang bicara, yang ramai. Demikian sebaliknya, orang yang ramai cenderung suka mencari teman yang pendiam. Terlepas dari kelebihan sifat atau jenis kelamin, pada umumnya kita mencari orang yang memenuhi kebutuhan kita. Dan bisa jadi justru orang yang punya kecocokan dengan diri kita. Ya, kebanyakan kita selalu mencari orang yang pas, yang cocok, yang bisa mengerti kita dan tahu akan kita dan bagaimana dengan kita. Teman-teman yang terkasih, adik-adik yang terkasih, adik-adik pasti akan memilih sahabatnya. Oh, temanku itu kenal aku loh. Oh, temanku itu tahu aku loh. Oh, temanku itu sangat begini loh. Pasti teman-teman memilih orang yang pas dan cocok untuk menjadi sahabat adik-adik. Gak mungkin musuh adik-adik menjadi sahabat adik-adik. Bahkan orang sekalipun, orang-orang biasa-biasa, tapi pasti ada orang spesial, orang-orang yang pernah mengerti adik-adik, yang tahu akan adik-adik. Karena kecocokan itu dapat berupa kegemaran, keahlian rohanian, keahlian atau kerohanian yang sama, atau karakter maupun kebiasaan. Itulah ciri-ciri ketika kita mau orang dekat dengan kita. Sering juga persahabatan terjadi akrab karena kita sama-sama enak ngobrolnya, nyambung berbicara, pemikiran atau visi yang sama, tujuan yang sama untuk hidup ini, atau karya yang sama, bentuk yang sama seperti Han tadi. Contoh adik-adik, apa yang mereka mimpikan yang sama, tapi satu mau berkorban untuk sahabatnya. Ini luar biasa. Persahabatan sering kali ditandai dengan hubungan timbal balik, saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan timbal balik dapat terjadi karena senasib dan sepenanggungan. Itu yang terjadi. Kalau kita belajar tentang ilmu sains, adik-adik yang terkasih, tentang ilmu alam, ada yang mengatakan begini, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama yang lain, saling menopang. Ada pula hubungan kesalingan itu dimulai dari satu pihak yang berinisiatif untuk berbuat baik kepada orang lain terhadap satu sama yang lain. Iya, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Aku bisa menguntungkan sahabatku, sahabatku bisa menguntungkan aku. Artinya dalam suatu konteks besar, ada dalam pelayanan, kita sama-sama menunjang pelayanan, kita sama-sama dalam belajar, kita sama-sama dalam bekerja. Adik-adik sebagai anak layan PT, misalnya dalam sekolah, dalam berkuliah atau belajar bersama, punya kelompok bersama, pekerjaan bersama, buat PR bersama, apalagi dalam posisi daring begini, saling membantu. Misalnya contoh, teman kita, oh bro, maaf ya, aku nggak punya paket, aku pingin sekali ikut daring, tapi dalam minggu-minggu ini papaku nggak ada rezeki mau beli paket. Adik-adik sebagai teman yang baik, adik-adik bisa bantu itu. Iya bro, aku bisa bantu tapi nggak banyak, boleh lah ya. Itu rasa kebersamaan, persahabatan yang luar biasa, melihat temannya yang membutuhkan. Atau kita begini, boleh nggak kita belajar di rumahku saja, kita belajar bersama.
Ini saling menguntungkan, saling membantu, saling menopang, saling menghargai satu sama lain. Bahkan kita saling mengerti bahwa kebutuhan seorang sahabat seperti apa. Jangan kita memilih seorang sahabat yang merugikan kita, mencelakakan kita. Adik-adik, kita sangat, kalau kita belajar tentang ilmu alam adalah yang mengatakan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain, saling menopang, saling berhubungan. Apapun penyebab dan alasannya, persahabatan muncul, berkembang sejalan dengan kesalingan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi ini semua menguntungkan kita untuk kedua belah pihak. Makanya hari ini kita berbicara tentang namanya persahabatan. Apa makna persahabatan bagi adik-adik? Apakah persahabatan itu hanya untuk senang-senang, untuk hura-hura, atau mabuk-mabukan, atau kita main trek-trekan, atau kita game online aja, kita lupa dengan tugas panggilan kita, bahkan orang tua memanggil kita meminta tolong kita abaikan? Tidak. Persahabatan yang kita bina adalah saling mengenal satu sama lain, saling menopang dalam bekerja. Walaupun teman kita nggak mampu, kita topang. Atau teman kita yang berkelebihan, ya kita ingatkan, jangan hura-hura. Sahabat berarti persahabatan yang menurut adik-adik, menurut kita bersama-sama. Bacaan kitab hari ini, firman Tuhan kita hari ini menggambarkan bagaimana hubungan antara Ezra dan raja. Bagaimana ada dukungan yang diberikan oleh raja kepada Ezra. Ezra kembali ke Yerusalem untuk membangun kota Yerusalem, dan raja memberikan dukungan bantuan kepada Ezra. Yang jadi masalah hari ini adalah meskipun mereka berasal dari bangsa yang berbeda, tapi persahabatan tetap dapat terjalin. Adik-adik yang terkasih, jangan adik-adik juga bersahabat untuk memilih orang. Kadang-kadang kita hidup memilih teman, kalau nggak orang Batak, atau nggak sama-sama Jawa, atau nggak sama-sama suku, saya nggak mau pilih. Atau berbeda, oh kalau kamu berbeda agama, aku nggak mau jadi temanmu. Tidak ada perbedaan dalam persahabatan. Persahabatan itu tidak memandang kasta. Persahabatan itu tidak memandang golongan. Persahabatan itu tidak memandang suku. Persahabatan tidak memandang kaya atau miskin. Tapi persahabatan sejati bagaimana kita saling bantu-membantu dan menopang. Itu yang terpenting adik-adik. Adik-adik bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain. Persahabatan itu bagaimana diri kita mampu menjadi manfaat buat orang lain, dan kita berguna bagi orang lain, bukan untuk diri sendiri, tapi bagaimana orang banyak merasakan sukacita yang ada daripada kita. Adik-adik yang terkasih, rela berkorban demi sahabat itu merupakan indikator sebuah persahabatan. Adalah adanya kerelaan untuk saling berkorban dari satu akan yang lain, mengalahkan kepentingan pribadi atau egoisme kita, mengubah menjadi kepentingan bersama, bahkan rela menjadi kepentingan persahabatan. Yesus adalah sebuah figur dari sahabat yang sejati. Ia pernah menguatkan bahwa persahabatan yang sejati adalah persahabatan di mana ada kerelaan mengorbankan nyawa. Tuhan mengorbankan nyawanya di kayu salib buat kita. Kita sebentar lagi akan merayakan Prapaskah. Sebentar lagi kita akan Prapaskah dalam masa Prapaskah, teman-teman. Bagaimana pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk kita. Dia mengorbankan nyawanya yang tunggal buat kita. Bayangkan adik-adik, itu adalah sebuah persahabatan yang luar biasa. Ketika dia melakukan semua itu demi kita, adik-adik sekasih. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan 14. Aplikasi sebuah persahabatan yaitu saling menghormati, saling memberikan pertolongan, dan saling memberikan dukungan. Adik-adik yang terkasih, yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal dalam persahabatan. Menurut kakak, yang pertama adalah saling menguntungkan, atau saling membantu, atau saling menopang. Yang kedua, sahabat juga bisa menghancurkan. Contohnya adik-adik begini, ketika teman kita mabuk-mabukan, kita juga bisa jadi mabuk-mabukan. Ketika teman kita buat salah, kita bisa jadi ikut salah. Karena kadang-kadang teman adik-adik, kita bisa terjerumus dalam dosa karena perbuatan teman. Itu apa? Ikut-ikutan dengan teman. Karena kita memilih teman yang salah. Teman juga dapat menghancurkan masa depan kita. Teman juga dapat merugikan kita, adik-adik yang terkasih. Tapi bagaimana kita bisa selektif memilih teman yang baik buat kita, memilih sahabat yang benar buat kita untuk masa depan kita. Adik-adik akan merasakan itu ketika adik-adik nanti akan kuliah. Nanti adik-adik akan meninggalkan orang tua. Adik-adik akan belajar berproses menjadi mana teman yang baik buat teman kita. Bagaimana menjadi teman yang baik buat masa depan kita. Adik-adik yang menentukan masa depan adik-adik. Itu yang terjadi, adik-adik. Pilihlah teman yang terbaik. Pertanyaan kakak buat adik-adik, untuk menjadi PR buat adik-adik adalah, untuk adik-adik tulis dan adik-adik berikan kepada kakak Layan. Pertanyaannya, apa
arti seorang sahabat buat adik-adik? Sejauh mana, yang kedua, sejauh mana kalian mengenal sahabat adik-adik? Itu saja yang mau kakak sampaikan kepada adik-adik. Adik-adik mungkin sahabat-sahabatku, adik-adik pelayan taruna, ada satu hal yang terakhir kakak mau sampaikan. Ada sebuah cerita begini. Adik-adik mungkin tahu namanya Larry Page atau Sergey Brin. Ini adalah seorang yang menemukan Google. Raksasa teknologi ini memiliki kisah yang menarik dalam pendiriannya. Inovasi dalam pencarian data ini digagas oleh sepasang sahabat sejati, yaitu Sergey Brin dan Larry Page. Mereka tidak menyangka pertemuan pada pagi hari bulan Maret tahun 1995 itu akan mengubah salah satu terobosan paling unik di sejarah. Pagi itu Brian bertemu dengan Page, mahasiswa ilmu komputer lulusan Universitas Michigan yang hendak melanjutkan studi di Stanford. Brin diminta kawannya untuk mengantarkan Page dan beberapa kawannya berkeliling di sekitar kampus. Pada awalnya keduanya saling berselisih pendapat. Namun dari perselisihan tersebut keduanya justru semakin dekat dan semakin erat. Mereka pun semakin dekat setelah mendapat beasiswa yang sama dari Yayasan National Science Foundation. Setahun berikutnya, kelahiran Google mulai terinisiasi. Page yang saat itu sedang mengerjakan disertasinya mengajak Brian mengobrol Page menceritakan ambisinya untuk memudahkan pencarian data. Mereka pun sepakat untuk membuat mesin pencarian yang sekarang dikenal sebagai Google. Keduanya hingga sampai sekarang menjadi sahabat sekaligus rekan bisnis yang inspiratif. Teman-teman, adik-adik juga perlu teman yang menguntungkan. Artinya teman yang bersahabat, teman yang bisa berinspirasi, teman yang bisa menopang kita untuk bangkit bersama-sama. Kita membangun bersama-sama, kita berdiri bersama-sama untuk suatu tujuan yang lebih baik. Atau kita sama-sama melayani Tuhan, itu juga lebih baik. Pilihlah teman yang tepat, jangan adik-adik salah pilih sahabat. Itu saja dari kakak. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Yang terakhir adalah buat adik-adik. Ada sebuah ilustrasi begini. Seorang sahabat, si A atau si Andi, berdoa agar dengan si B lalu berdoa untuk si B. Sedangkan si B berdoa hanya untuk diri sendiri. Hasilnya dagangan si B lebih laris dari si A. Kenapa? Karena ada seorang sahabat yang mendoakan. Intinya adalah sebagai seorang sahabat, mari kita saling mendoakan, saling menopang satu sama lain. Tadi ada hubungan take and give, ada kebaikan bersama-sama untuk mensupport kita lebih baik ke depan. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari sih. Hosiana, terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur buat waktunya Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Kami pada pagi hari ini saling mengenal satu sama lain. Berkati kami agar mempunyai seorang sahabat yang saling menopang satu sama lain, yang saling mendukung satu sama lain, yang saling bekerja sama dan saling mengerti satu sama lain. Mampukan kami punya sahabat sejati seperti Engkau ya Bapa. Engkau sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Seperti Engkau mengorbankan nyawamu di kayu salib demi kami anak-anakmu, para sahabatmu ditujuh di kayu salib. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau berdoa buat adik-adik layan. Tuhan berkati mereka, berikan mereka hikmat, kekuatan, dan berkat daripada Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan jagai adik-adik klien kami. Tuhan tahu apa yang mereka kerjakan. Tuhan persiapkan diri mereka untuk lebih baik. Adik-adik taruna kami menyongsong masa depan yang lebih baik, menyongsong masa depan yang lebih indah. Mereka mau berkarya Tuhan. Tuhan berkati setiap usaha mereka, berkati setiap kegiatan mereka, berkati studi mereka, berkati kedua orang tua mereka yang membiayai mereka, berkati adik-adik saudara-saudara mereka. Inilah kami anak-anakmu Persekutuan GPIB Zebulon, Taruna GPIB. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang menjaga keluar masuknya kami. Terima kasih buat karya Tuhan, terima kasih buat keselamatan Tuhan. Berkati juga para pelayanmu, para hamba-hambamu yang melayani di Taruna. Tuhan jagakan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan berikan tambah-tambah hikmat terutama Tuhan. Berikan damai sejahtera. Biarlah Persekutuan Taruna GPIB Zebulon bisa bertambah besar, bertambah kasih setia Tuhan, menjadi kami merasa ada satu kesatuan yang abadi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami juga berdoa buat pendeta kami, Ibu Pendeta yang bertugas. Tuhan berkati para jemaat kami, bahkan para pelayan, bahkan para koster. Tuhan berkati semua para struktural yang ada di gereja kami.
Kami mau berdoa dalam nama Yesus, kami diberikan kesehatan. Begitu juga dengan COVID-19 ini Bapak. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang terjadi saat ini. Gejala COVID-19 ini datang menantui dan mengakuti kami. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami berpegang teguh dengan firman-Mu, ketika kami berpegang teguh dengan kasih-Mu Tuhan, semua akan terlewati, semua akan dilewati. Mampukan kami anak-anak-Mu untuk melewati badai ini Bapak. Di dalam nama Yesus, berkati bangsa dan negara kami, Tuhan yang menuntun. Kami percaya damai Yesus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.